Perkenalkan, nama saya Cynthia Julian Ginting, saya dari Program Studi Agribisnis 2020. Hari ini saya akan menjelaskan materi praktikum budidaya ternak unggas, acara keempat, yaitu macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Yang pertama ada klasifikasi bahan pakan yang terdiri dari 8 kelas. Yang pertama ada hijauan kering dan jerami kering, bisa disebut dengan hay. Nah, ini adalah hasil pengawetan hijauan atau rumput-rumputan untuk pakan ternak, biasanya dalam bentuk kering. Contohnya hay rumput gajah, hay rumput raja, hay daun jagung, dan lain-lain. Yang kedua ada hijauan segar. Hijauan segar ini merupakan berbagai hijauan pakan dan tanaman biji-bijian yang khusus dipanen dan diberikan kepada ternak dalam keadaan yang segar. Contohnya ada rumput-rumputan, bisa rumput gajah ataupun rumput raja, kemudian bisa kacang-kacangan, contohnya itu dalam toro, sentro, kemudian daun-daunan, bisa daun nangka, daun pisang, daun petai Cina, dan lain-lain. Untuk yang ketiga ada silase. Nah, silase ini merupakan berbagai hijauan pakan yang berkadar tinggi dan biasanya telah dipotong-potong dan mengalami fermentasi terkontrol dan disimpan di dalam kantong plastik kedap udara. Contohnya silase hijauan jagung dan silase rumput. Nah, yang keempat ada sumber energi. Ini bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar lebih kecil dari 18% dan serat kasarnya lebih kecil dari 18%. Contohnya jagung, dedak padi, sagu, juga ampasnya. Kemudian yang kelima ada sumber protein. Nah, ini bahan pakan dengan protein lebih dari atau sama dengan 18%. Dapat bersumber dari hewan ataupun tanaman. Contohnya tepung ikan, kedelai, bungkil kedelai, juga yang lainnya. 6 ada sumber mineral. Bahan pakan ini memiliki kandungan mineral yang tinggi, baik dan dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti kalsium atau dalam jumlah sedikit seperti mangan. Nah, contohnya ada tepung tulang, kapur, garam dapur, juga zeolit. Yang ketujuh ada sumber vitamin. Nah, ini bahan pakan dengan kandungan vitamin dan preparat vitamin yang tinggi. Contohnya minyak ikan, tablet vitamin B kompleks, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang kedelapan ada aditif pakan. Nah, bahan pakan ini ditambahkan dalam jumlah sedikit karena tidak berfungsi sebagai sumber nutrien ataupun non-nutrien. Tujuannya ini ditambahkan biasanya untuk meningkatkan kesehatan ternak saja. Contohnya hormon, antibiotik, prebiotik, asam organik, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi nutrien terhadap unggas. Energi dan protein merupakan nutrien utama yang mempengaruhi pertumbuhan unggas. Misalnya saja ayam. Nah, untuk energi, biasanya pada hakikatnya ayam mengonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Apabila kebutuhan energi telah terpenuhi, maka ayam akan menghentikan konsumsi berlebihan, sehingga menghasilkan karkas yang lebih berlemak dibandingkan ayam dengan konsumsi pakan yang rendah energi. Untuk kebutuhan protein, digunakan untuk pertumbuhan dan produksi. Apabila kebutuhan protein untuk pertumbuhan maksimal telah tercapai, kelebihan protein biasanya akan dioksidasi menjadi energi. Nah, ayam yang mendapat pakan dengan kandungan energi dan juga protein yang lebih tinggi pasti akan bertumbuh dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu cara pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan pada pagi hari saat udara masih sejuk dan suhu lingkungan tidak tinggi, sehingga energi dari pakan dapat efisien dimanfaatkan untuk pertumbuhan ayam. Pemberian pakan pada suhu tinggi dapat berdampak pada penurunan ayam dalam mencerna protein untuk pertumbuhannya. Untuk perlakuan frekuensi pemberian pakan terdiri dari 3. Yang pertama, pakan diberikan pada pagi hari pukul 6 sebanyak 100%. Yang kedua, pakan diberikan pada pagi hari pukul 6 sebanyak 50% dan pada sore hari pukul 5 sebanyak 50%. Yang ketiga, pakan diberikan pada pagi hari pukul 6 sebanyak 40% dan sore hari pukul 5 sebanyak 40%. Di depan saya ini sudah terdapat 3 contoh bahan pakan yang akan saya gunakan. Nah, untuk bahan pakan yang pertama di sini ada jagung. Jagung yang saya gunakan bentuknya sudah terpecah-pecah, jadi dia tidak berbentuk bulat utuh lagi. Kemudian untuk aroma dari jagung ini adalah aroma khas jagung. Kemudian untuk
warnanya sendiri kuning oranye. Nah, untuk bahan pakan yang kedua ada pelet ayam Goldcoin 02. Nah, pelet ayam ini bentuknya sebagian besar seperti tabung tapi ini yang pendek ya. Pendek, tabung atau batang kayu. Nah, untuk aromanya sendiri seperti kita tahu untuk aroma dari pelet sendiri menyengat, mungkin sedikit amis dan baunya khas. Untuk warnanya sendiri adalah coklat. Nah, untuk bahan pakan yang ketiga merupakan pelet ayam juga sama dengan yang Goldcoin tadi. Namun ini merupakan jenis pelet Mabar 05. Nah, pelet ini sendiri berbentuk seperti kerikil, lumayan halus. Untuk aromanya sendiri sama dengan pelet Goldcoin tadi, agak menyengat dan khas. Kemudian untuk warnanya coklat krem, sehingga agak kusam seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada kebutuhan nutrisi unggas. Untuk ayam tipe pedaging atau broiler, kebutuhan nutrisinya yaitu kemudian untuk ayam tipe petelur atau layer, kebutuhan nutrisinya yaitu sebagai berikut. Sekian video penjelasan materi 4 dari saya. Terima kasih.